Hai, Assalamualaikum teman-teman. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang laporan keuangan, siklus akuntansi, dan teknik akuntansi pemerintahan. Tolong disimak dengan baik, dan apabila ada pertanyaan, tolong di-keep dan dicatat, serta kalian bisa menanyakan pada sesi pertanyaan nanti ya. Oke, seperti yang kita tahu ya, apa sih laporan keuangan itu? Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang definisi laporan keuangan secara umum. Laporan keuangan adalah laporan yang berisi pencatatan uang atau transaksi yang terjadi dalam bisnis. Baik transaksi penjualan atau transaksi pembelian, atau bahkan bisa transaksi yang lain. Yang penting transaksi tersebut dapat diukur atau dapat dinilai oleh nilai ekonomi dan nilai moneter. Biasanya laporan keuangan ini tuh dibuat dalam periode tertentu. Jadi tergantung perusahaan yang memakai ya. Ada yang dibuat 1 bulan sekali atau ada yang dibuat 1 tahun sekali. Jadi itu kembali lagi oleh perusahaan yang memakai. Nah, sekarang kita akan membahas tentang manfaat dari laporan keuangan. Banyak mungkin ya yang bertanya-tanya, laporan keuangan itu ada manfaatnya nggak sih? Penting nggak sih untuk usaha atau untuk perusahaan? Tentu dong, laporan keuangan ini punya banyak manfaat untuk perusahaan. Tapi saya akan menjelaskan 2 manfaat saja kegunaan dari laporan keuangan ini untuk perusahaan. Karena nanti kalau kebanyakan takut waktunya nggak cukup ya. Oke, manfaat yang pertama yaitu untuk menilai satu kondisi usaha yang sedang dijalankan. Yang berarti seluruh data yang ada dalam laporan ini digunakan untuk menilai kondisi perusahaan itu. Misal perusahaan itu mengalami kerugian. Jadi kita akan tahu kan kalau ternyata perusahaan itu tuh mengalami kemunduran. Dan begitu sebaliknya, kalau perusahaan mengalami data profit, maka kita juga akan tahu, wah ternyata perusahaan ini sedang berkembangnya baik, lajunya juga pesat gitu. Manfaat laporan keuangan yang kedua, laporan keuangan ini bisa digunakan untuk melakukan evaluasi ya. Evaluasi apa sih yang dimaksud? Jadi seperti ini. Misal seperti yang saya katakan tadi ya, misal perusahaan sedang mengalami kerugian. Nah, kita bisa tuh lihat laporan keuangannya. Kita bisa cari tahu, ini karena apa ya perusahaan ini kok bisa mengalami kerugian. Setelah kita lihat laporan keuangan, ternyata ini labanya turun pada saat periode ini. Setelah kita tahu penyebab perusahaan mengalami kerugian, pimpinan dan manajemen tentunya akan melakukan beberapa cara untuk mencari solusinya tersebut. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang isi atau jenis-jenis dari laporan keuangan. Yang pertama yaitu ada laporan laba rugi, dan yang kedua ada laporan perubahan modal. Definisi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman satu kelompok saya. Selanjutnya adalah isi laporan keuangan. Ada beberapa isi dari laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan suatu laporan keuangan yang mengukur keuntungan atau kerugian suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Yang kedua adalah laporan perubahan modal atau perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas. Jadi, laporan perubahan ekuitas ini merupakan laporan keuangan yang menunjukkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode akuntansi. 3. Laporan neraca. Laporan neraca atau yang disebut balance sheet biasanya terdapat beberapa informasi mengenai akun-akun aktiva serta hal-hal yang menjadi kewajiban perusahaan dalam satu periode. Laporan neraca itu gabungan dari segala laporan keuangan.
Kegunaan dari laporan neraca sendiri yaitu untuk mengetahui kondisi keuangan dalam sebuah perusahaan. Laporan ini menunjukkan apakah perusahaan tersebut memiliki kondisi yang baik atau tidak. 4. Laporan arus kas atau yang disebut dengan cash flow. Laporan arus kas adalah catatan keuangan yang berisi informasi tentang pemasukan dan pengeluaran selama suatu periode. Laporan ini akan sangat berguna ketika kita akan mengevaluasi struktur keuangan serta aktiva bersih pada suatu perusahaan. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini mengacu pada informasi tambahan yang membantu menjelaskan bagaimana perusahaan sampai pada angka laporan keuangannya. Catatan ini juga membantu menjelaskan penyimpangan atau anggapan inkonsistensi dalam metodologi akun tahun ke tahun. Informasi yang termasuk dalam catatan atas laporan keuangan ini seringkali penting karena dapat menyampaikan masalah mendasar terhadap keuangan perusahaan. Siklus akuntansi sektor publik. Tahap yang pertama adalah tahap dokumen sumber atau dokumen transaksi. Dokumen transaksi biasanya terdiri dari bukti penerimaan kas, bukti pengeluaran kas, dan bukti memorial. Setelah bukti transaksi terkumpul, kita akan memasuki tahap jurnal. Pada tahap pembuatan jurnal, kita akan memasukkan jurnal pengeluaran kas, jurnal penerimaan kas, dan jurnal umum. Setelah pembuatan buku jurnal, kita akan memasuki tahap buku besar. Pada tahap ini, kita akan mengumpulkan rekening dari transaksi-transaksi sebelumnya yang pasti sudah kita ringkas dan yang pastinya lebih terperinci. Dalam penyusunan buku besar sendiri, biasanya akuntan akan dibantu dengan buku besar pembantu dan buku besar pembantu kas. Selanjutnya yaitu tahap neraca saldo. Di neraca saldo ini laporan harus dibuat secara sistematis atau bisa disebut juga seluruh kode akun harus disusun sesuai dengan urutannya. Setelah neraca saldo ada jurnal penyesuaian. Di jurnal penyesuaian ini yaitu menyesuaikan pencatatan pendapatan dan biaya dalam satu periode terakhir. Setelah tahap jurnal penyesuaian ada laporan keuangan. Di laporan keuangan ini digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan. Siklus akuntansi yang terakhir yaitu jurnal penutup. Di jurnal ini yaitu menutup seluruh akun agar menjadi nol, sehingga tidak berpengaruh pada transaksi periode berikutnya. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik-teknik akuntansi sektor publik. Terdapat 5 teknik akuntansi keuangan yang dapat diadopsi oleh akuntansi sektor publik, yaitu yang pertama akuntansi anggaran, yang kedua akuntansi komitmen, yang ketiga akuntansi dana, yang keempat akuntansi kas, dan yang kelima akuntansi akrual. Yang pertama, akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran itu mengacu pada praktik yang dilakukan oleh banyak organisasi sektor publik, khususnya pemerintahan dalam menyajikan akun operasinya dengan menggunakan format yang sama dengan anggarannya. Ide dibalik akuntansi anggaran ini untuk kemudahan, namun biasanya kesulitan muncul karena organisasi yang berbeda menerapkan pelaporan yang berbeda pula. Nanti hasil akuntansi anggaran ini akan terlihat lebih nyata ketika suatu organisasi membuat akun-akun anggarannya secara spesifik sesuai dengan kebutuhan organisasinya. Yang kedua, akuntansi komitmen. Akuntansi komitmen ini dapat digunakan bersama, baik dengan basis kas maupun basis akrual. Karena tidak masuk akal jika menggunakan akuntansi komitmen hanya untuk beban karyawan, maka akuntansi komitmen mengakui transaksi ketika organisasi telah memiliki komitmen untuk melakukan transaksi tersebut. Ini berarti bahwa transaksi tidak diakui ketika ada penerimaan atau pengeluaran kas, juga bukan pada saat faktur diterima atau dikirimkan, melainkan pada saat lebih awal, yaitu pada saat pesanan tersebut dibuat. Sebagai contoh, misalnya manajer PTA memesan 100 kotak kapur tulis kepada pemasok.
Manajer PTA telah menentukan kepada siapa dia akan memesan dan harga berapa kapur ini akan dipesan, misalnya 5.000 per kotak. Ketika pesanan dibuat dan dikirimkan kepada pemasok, maka manajer mendebit sebagai beban dan jurnalnya adalah sebagai berikut. Kapur pada pesanan kepada pemasok sebesar 500.000, yaitu 5.000 dikali 100. Kemudian ketika faktur atas kapur sudah diterima, maka jurnalnya menjadi pesanan kepada pemasok pada utang kepada pemasok sebesar 500.000. Kemudian ketika ada barang yang jumlah fakturnya lebih atau kurang dicatat dalam suatu pesanan, maka harus dibuat jurnal koreksi. Misalnya ternyata harga kapur per kotak 5.500, maka jurnalnya pesanan kepada pemasok kapur pada utang kepada pemasok. Pesanan kepada pemasok senilai 500.000, kemudian kapur ini kurangannya yang 500 kali 100 sebesar 50.000 dan utangnya menjadi 550.000. Yang ketiga, akuntansi dana. Sumber daya berupa dana yang disediakan untuk digunakan oleh organisasi atau nirlaba atau institusi pemerintah biasanya mempunyai keterbatasan penggunaan dana. Dalam arti tersebut, dana itu dibatasi penggunaannya untuk tujuan tertentu. Dana-dana yang dimiliki oleh sektor publik itu dibagi menjadi dua, yaitu dana yang bisa dibelanjakan dan dana yang tidak bisa dibelanjakan. Dana yang bisa dibelanjakan itu digunakan untuk membiayai aktivitas yang bersifat non-bisnis, yang menjadi bagian dari tujuan organisasi sektor publik. Yang kedua yaitu dana yang tidak bisa dibelanjakan. Ini dipisahkan hanya untuk aktivitas yang bersifat bisnis. Ini ada rumus persamaan akuntansi dana, yaitu aktiva sama dengan kewajiban plus ekuitas dana. Ini adalah sama dengan yang kita kenal dengan persamaan dasar akuntansi, yaitu yang bunyinya aktiva sama dengan kewajiban plus ekuitas. Yang keempat, akuntansi kas. Penerapan akuntansi kas, pendapatan dicatat pada saat kas diterima dan pengeluaran dicatat pada saat kas dikeluarkan. Kelebihan akuntansi kas ini mencerminkan pengeluaran yang real, aktual, dan objektif. Namun, standar akuntansi pemerintah tidak membenarkan pencatatan dengan dasar kas karena tidak dapat mencerminkan kinerja yang sesungguhnya. Sebagai contoh, penerimaan kas dari pinjaman akan dicatat sebagai pendapatan, bukan utang. Jadi ini tidak sebenarnya. Yang kelima, akuntansi akrual. Akuntansi akrual ini dianggap lebih baik dari akuntansi kas. Teknik akuntansi akrual dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan. Pengaplikasian akrual basis dalam sektor publik ini adalah untuk menentukan cost of service and charging of service, untuk mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan publik serta penentuan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik. Teori akuntansi sektor publik. Teori akuntansi sektor publik merupakan organisasi yang kompleks dan heterogen. Kompleksitas sektor publik menyebabkan kebutuhan informasi untuk perencanaan dan pengendalian manajemen lebih bervariasi. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang relevan dan dapat diandalkan, terdapat kendala yang harus dihadapi oleh akuntansi sektor publik. Yang pertama yakni objektivitas, yang artinya harus sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Yang kedua, konsistensi, artinya tidak boleh terjadi perubahan antara satu metode dengan metode yang lain. Yang ketiga, daya banding, artinya laporan keuangan dapat dibandingkan antara periode waktu dengan instansi lain. Yang keempat, tepat waktu, artinya laporan dapat disajikan tepat waktu sebagai dasar pengambil keputusan. Yang kelima, ekonomis dalam penyediaan laporan keuangan.
perlunya sistem akuntansi sektor publik. Yang pertama sebagai manajemen kontrol dan yang kedua sebagai accountability. Sebagai manajemen kontrol, yakni dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh lembaga publik dalam pengelolaan secara tepat dan efisien. Accountability, yakni dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh manajer lembaga publik, lalu oleh manajer lembaga publik digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban. Standar akuntansi keuangan sektor publik. Standar akuntansi keuangan sektor publik dapat didefinisikan sebagai aturan-aturan yang digunakan dalam pengukuran dan penyajian laporan keuangan untuk kepentingan pihak eksternal oleh suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Standar akuntansi sektor publik dapat memberikan kerangka demi berjalannya fungsi-fungsi tahapan siklus akuntansi sektor publik, yaitu perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan, audit, dan pertanggungjawaban publik. Jadi pada intinya, standar akuntansi sektor publik dibutuhkan untuk menghasilkan kinerja keuangan sektor publik. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh kasus laporan keuangan pemerintah daerah. Jadi, pada tahun 2016, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan ketidakpatuhan atas pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah. Ketidakpatuhan ini antara lain dari ketidakpatuhan ini terjadi kerugian sebesar 1,13 triliun rupiah. Selain itu, terdapat ketidakpatuhan lainnya, yaitu adanya penggunaan uang atau barang untuk kepentingan pribadi senilai 46,7 miliar rupiah. Tidak dibayarkannya tambahan penghasilan dan tunjangan kepada pegawai tidak tetap. Terdapat pula penerimaan pajak bumi dan bangunan yang digunakan oleh perangkat desa untuk kepentingan pribadi. Dibandingkan dengan tahun 2015, tahun 2016 mengalami peningkatan dalam kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dibuktikan dengan bertambahnya opini wajar tanpa pengecualian dari BPK sebesar 12%. Hal ini terjadi karena Pemda atau pemerintah daerah telah memperbaiki ketidakpatuhan sebelumnya, yaitu dengan memperbaiki sistem pengendalian internal dan menghasilkan laporan keuangan yang telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Silakan memulai pertanyaannya, di mana kelompok kami akan menjawabnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.